Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada keluarga besar Ma'iyah dan khususnya untuk Mbah Nun. Nama saya Muhammad Khairul Sifa dari Tuban. Saya mau bertanya Mbah Nun, menurut Mbah Nun apa definisi umat Muhammad? Bagaimana seharusnya sebagai umat Muhammad sejati itu? Ini satu-satunya pertanyaan dari 9 penanya yang menurut saya agak luas perspektifnya, cakrawalanya. Jadi bukan pertanyaan pribadi, meskipun terkait dengan proses dia sendiri menjadi umat Muhammad yang itu. Dan itu sangat bagus loh, saya senang. Dan itu pertanyaannya juga langka karena selama ini kita itu tidak peduli, misalnya ada umat, ada rakyat, ada masyarakat, kan kita tidak peduli. Jadi umat Kristiani, umat Buddha, umat Hindu, terus ada masyarakat. Itu semua kan asal usul epistemologinya berbeda, asal usul maknawinya berbeda. Kalau rakyat itu kan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kata ra'iyah menjadi kata rakyat di bahasa Indonesia itu artinya orang, suatu kumpulan orang yang memiliki kedaulatan atas sesuatu, mungkin tanah, mungkin negara atau apapun. Itu maka disebut rakyat. Maka rakyat adalah penduduk suatu negara yang memiliki hak utama atas negara itu, di mana pemerintah hanya dibayar oleh rakyat, pemerintah harus taat kepada rakyat, itu namanya rakyat. Nah, kalau selama ini rakyat belum bisa memerintah pemerintahnya, malah pemerintahnya yang kemudian lebih menentukan daripada rakyatnya, berarti belum rakyat yang gitu, masih penduduk kan gitu. Nah, kalau masyarakat adalah sekumpulan orang yang berserikat, misalnya gue podo-podo masyarakat kafe, podo-podo le gawe kafe, masyarakat bal-balan, podo-podo le main bal-balan, masyarakat sepeda, podo-podo le apa jenenge goes dan seterusnya itu ya. Nah, itu masyarakat orang yang berserikat. Kalau umat itu dari kata umun itu ibu, jadi ada asal usul yang sama. Jadi gampangannya saudara seperibuan. Cuman di sini kan umun di sini kan bukan umun dalam arti biologis, tapi umun ibu dalam arti nilai. Jadi ada orang yang berkumpul menjadi sebuah umat karena dia menganut nilai yang sama, misalnya Islam, Buddha, Hindu, Kristen dan seterusnya. Jadi umat Muhammad adalah orang yang nyusu susu nilainya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Islam, yang berasal dari Ibrahim, milata Ibrahim Hanifah, dan berasal dari Allah kan gitu. Jadi umat Muhammad adalah orang yang ya tergantung, kalau ngomong definisi asal usulnya orang yang sepersusuan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang umatnya Muhammad berarti kan ada rembiak-rembiaknya, tidak hanya rikmo yang rembiak ya, hanya ada variabel-variabelnya, ada lingkungan nilainya, ada ekosistemnya gitu ya. Jadi kalau umat Muhammad adalah orang yang gampangannya yang tabi'in orang yang mengikuti arah perjalanan Muhammad, orang yang mengikuti kemana Muhammad pergi, dia pergi ke situ. Orang yang mengikuti perilaku Muhammad, mungkin bahkan ada yang jalannya niru Kanjeng Nabi, caranya berjalan, caranya batuk mungkin ya, ada yang caranya wahing mungkin bisa aja. Dan itu tidak apa-apa karena cinta kok. Jadi misalnya Rasulullah hanya punya baju 3, satu dicuci, satu dipakai, satu ditaruh di almari misalnya gitu ya. Mungkin nggak punya almari juga, waktu itu belum ada almari, dia bisa lagi papan gitu ya. Nah, terus kita juga bisa jadi umat Muhammad dengan hanya punya baju 3. Jadi kita tidak berlebihan misalnya. Jadi orang yang mengikuti teladan-teladan dari Kanjeng Nabi di bidang apapun, dari urusan sehari-hari, psikologi, budaya atau apapun, nafkah dan seterusnya, sampai urusan bernegara, urusan bermasyarakat, urusan global dan seterusnya. Kan Muhammad punya wacana-wacana dan kunci-kunci anutan yang bisa kita pakai. Nah, jumlah Muhammad tergantung Anda jadi umat Muhammad di kualitas keberapa gitu loh. Kalau kualitasnya sampai diri detail ya berarti Anda betul-betul mengikuti Rasulullah, tabi'innya Rasulullah sampai ke tingkat yang sekecil-kecilnya. Tidak hanya yang prinsip-prinsip saja gitu. Tidak mungkin umat Muhammad tidak sholat, tidak mungkin umat Muhammad tidak sayang kepada orang lain, tidak mungkin umat Muhammad kok
mendolimi orang lain. Tidak mungkin umat Muhammad kok curang, kok mencuri, ya tidak mungkin. Apalagi kalau kita sampai kepada softwarenya Rasulullah menurut Allah ya. Kan kita sudah omongkan berkali-kali. Jadi kalau definisinya para ulama tentang perilaku Muhammad kan ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau Allah yang mendefinisikan Muhammad itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw dan seterusnya itu. Jadi kalau Allah itu bikin Muhammad, mengarsiteki Muhammad, menggambar Muhammad atau ngeracik karakter yang namanya Muhammad ini kan sifat dasarnya adalah ketidaktegaan kepada penderitaan umatnya. Kalau Anda tego hati nek kowe raja tego ora tego kuwi dudu umat Muhammad. Gampangnya gitu kan ya. Gitu. Jadi orang yang selalu hatinya itu menderita kalau melihat orang menderita. Orang yang abad azizun 'alaihi ma anittum berat hatinya melihat orang yang menderita. Nah, itu sifat Muhammad. Jadi kalau nek kowe wis ora tegoan karo wong sing susah apa sing menderita sing piye itu berarti kamu sudah umat Muhammad, bahkan sangat mendalam itu ya. Selebihnya kan yang sifatnya syariat, kultur gitu ya, nggak apa-apa. Tapi pokoknya yang nomor satu adalah Anda itu punya sifat kasih sayang raufur rahim yang luar biasa dan azizun 'alaihi ma anittum. Kamu tidak tega. Kan bekal hidup ini kan tega sama tidak tega ya. Kalau saya kan dari dulu sering mengatakan hidup saya itu bekalnya tidak tega. Saya mau keliling ke Indonesia karena tidak tega kepada bangsa saya, kepada rakyat Indonesia, kepada umat Islam, kepada wong cilik. Karena saya tidak tega, masa saya tidak memenuhi permintaannya. Saya penuhi lah. Hatiku berat kepada keadaanmu. Kalau sampai aku tidak memenuhi permintaanmu, kan aku orang kuat dewe gitu loh. Gitu loh. Itu yang namanya umat Muhammad. Tergantung sama ambil level yang mana. Nah, levelnya bisa kolbiyah, jadi jenis hatinya Rasulullah, atau ada akliyah, cara berpikirnya Rasulullah dengan terminologi yang luar biasa. Ada apalagi sunnah Muhammadnya, jadi perilakunya gitu. Terus ada kulturnya dan seterusnya ya. Terus bahkan mungkin sampai keterlibatannya di dalam pengelolaan masyarakat, di dalam misalnya di negeri Madinah dan seterusnya. Terserah Anda mau ambil apa pada umat Muhammad itu, saiso-isomu. Yang penting kamu mengacu kepada Rasulullah. Gitu ya. Begitu Mas siapa? Khairus Sifa.